Baik, selanjutnya narasumber terakhir kita yang akan membicarakan tentang desain interior. Memang interior ini banyak apa ya? Ininya bukan bahannya apa? Hiasan-hiasannya bermotifkan batik. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pak Refra akan membahas tentang itu. Mangga Pak Refra, kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Saya share sendiri ya Pak ya. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, cukup jelas suara saya Pak? Jelas Pak, jelas. Ya, selamat siang kepada Pak Muhammad Rifki, kemudian Pak Wisnu Bawa, dan Pak Jemi sebagai moderator. Saya langsung aja Pak ya, karena waktunya sangat berharga mungkin nih. Jadi saya membawakan judul Tiada Hari Tanpa Kolaborasi. Dan ini ada gambar di sebelah ini bukan batik, tapi ini karya lukis melalui HP saya yang kebetulan sekarang lagi pameran juga melalui IG. Nah, kenapa saya berjudul Tiada Hari Tanpa Kolaborasi? Sebetulnya bagi interior, apa yang kita lakukan selalu kolaborasi. Ini adalah peta industri desain interior, di mana di lingkaran merah itu kita selalu berkolaborasi dengan berbagai ahli, bahkan dengan ahli bandara, ahli perumasakiran, ahli museum, mungkin para elemen estetis, dan semua memungkinkan tergantung dari tema dari interior, bahkan sampai dari mulai kreasi, produksi, sampai implementasi, mereka pihak ketiga atau rekanan kita dalam kolaborator itu, para kolaborator, masih berperan gitu. Jadi memang buat kami tiada hari tanpa kolaborasi gitu. Ini akan saya coba membahas satu karya proyeknya Executive Club, mempunyai pemiliknya Mandiri, Bank Mandiri, di mana luas bangunannya hampir 3.000, proyek selesai 2017, kalau nggak salah bertepatan dengan Hari Batik 2 Oktober. Nah, lokasinya di sini Mandiri Club, di Blok M, di seberangnya Al-Azhar. Ini adalah sebelah kiri sebelum renovasi, kemudian yang sebelah kanan setelah renovasi. Nah, penugasan diberikan saat itu untuk merenovasi arsitektur dan interior suatu bangunan aset Bank Mandiri yang sejak tahun 80 secara maksimal tidak difungsikan. Konsep arsitektur bangunan merujuk kepada gaya Art Deco. Oleh sebab itu, tampak bangunan senantiasa harus dipertahankan. Seluruh ruang akan difungsikan sebagai fasilitas pendukung Bank Mandiri untuk keperluan pertemuan internal para direksi, ruang perjamuan resmi bagi tamu VIP, dan para eksekutif. Eksekutif itu di KBBI itu para pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi. Diperlukan ruang interior yang sesuai dengan karakter yang dibutuhkan, walaupun diperuntukkan untuk keperluan yang formal, namun suasana interior yang diharapkan tidak formal. Nah, saya coba membuat konsep yang sebetulnya saya coba setelah mengkaji, memperdalam, mungkin lebih tepat kalau Executive Club itu mempresentasikan Indonesia. Nah, tentu ada kajian-kajian konsepnya. Saya tidak tampilkan di sini kajian-kajian konsepnya, tapi paling tidak saya akan memperlihatkan bahwa dalam mendesain interior kita menggunakan metodologi desain. Dari mulai data peruntukan, data teknis, persyaratan umum, persyaratan khusus, konsep, detail. Dan selanjutnya implementasi. Nah, ini adalah semuanya ini adalah metodologi kita dalam membuat perencanaan interior apapun. Sama metodologi yang membedakan adalah persyaratan khusus, itu yang disebut konten. Metodologinya sama, tapi kontennya beda. Ketika kita membuat rumah sakit, kontennya beda. Kontennya tentu mendahulukan mengenai kebersihan, kesehatan, keselamatan. Tapi dalam hal ini, kontennya Executive Club. Kita membuat coba suasana ruang yang nyaman, seperti apa, eksekutif, elegan, wibawa, profesional, dan tertata.
Dan itu bisa ditampilkan melalui salah satunya material, warna, treatment, dan aksesoris. Nah, berdasarkan metodologi desain ini, kita ambil kaki persyaratan khususnya itu konten. Nah, di mana saya memasukkan unsur batiknya? Ini dia. Peran batik sebagai salah satu konten representatif Indonesia dalam interior, batik dalam interior bisa ditampilkan menjadi 3 kemungkinan. Pertama sebagai benda, sebagai batiknya itu sendiri, sebagai kain batiknya, kemudian sebagai polanya saja, dan yang ketiga sebagai penamaan. Ada batik, misalnya apa namanya, kawung. Nah, itu yang disebut penamaan. Nah, kemudian aplikasinya bisa di dinding berupa panel, partisi, aksen, treatment akustik, bisa di lantai, bisa berupa pola granit, karpet, ataupun pola keramik, bisa di plafon, pola-pola batik di drop ceiling, di armatur itu rumah lampu, kemudian bisa sebagai benda, sebagai elemen estetis, gitu, sebagai pajangan, dan sebagai nama ruang. Itu bisa digunakan juga sebagai meningkatkan suasana keindonesiaan. Baik. Nah, ini adalah saya coba menyampaikan definisi desain interior. Seringkali orang tertukar dengan dekorator interior, karena itu mungkin ada peran sertanya media di televisi. Seringkali hampir 99% menampilkan rumah, gitu. Seakan-akan desainer interior itu adalah hanya membuat atau mendekorasi rumah, gitu. Padahal dekorator interior itu bagian dari desainer interior, di mana kerja besarnya seorang desainer interior pertama merencana, planning, kemudian merancang, designing, baru menata, itu decorating. Nah, sehingga apa yang Ibu Bapak lihat di televisi itu sebagai dekorator sebetulnya, bagian salah satu dari tugas desainer interior. Ibu Bapak belum melihat tugas desainer interior di rumah sakit, di bandara, atau di istana, mungkin di museum, di kongres, acara konser, dan lain-lain. Nah, itu bagian besarnya tugas seorang desain interior itu sebesar itu. Jadi tidak hanya menata. Baik, nah ini adalah layout yang akan kita coba pakai. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama kita masuk dari lobby, sini tengah, kemudian ke kanan ada dining room, kemudian ada pre-function, kemudian function room, sebelah kiri gallery room, dan musola. Sedangkan di lantai 2 ada juga hall atau bergabung dengan lobby, sebelah kiri grand meeting room, kirinya office, sebelah kanannya adalah bar and lounge, dan sebelah kanan ada meeting room, itu ada 5, bisa di 5 ruang meeting kecil, tapi bisa digabung, bisa diperbesar, dengan sekat-sekatnya ini dibuka. Nah, seorang desain interior salah satunya mulai dari awal, jadi membuat besaran-besaran ruang, apakah cukup dengan kapasitas 100 misalnya. Kita selalu bertanya kapasitas ini berapa yang diperlukan, misalnya 200. Nah, kita ukur dengan kebutuhan ruang. Nah, itulah yang disebut sebagai space planning, gitu. Jadi mulai dari awal merencanakan program ruang, kemudian bukaannya di mana, besaran ruangnya sebesar apa, sampai termasuk di sini ada fasilitas kitchen. Diperlukan enggak kitchen? Kalau memang diperlukan sebesar apa dengan kebutuhan makan sekian orang. Nah, itulah salah satu tugas desain interior yang saya kira Ibu Bapak harus ketahui juga. Nah, selanjutnya ini. Nah, kita coba langsung ke aplikasi. Kalau kita tadi lihat di sini ada ruang grand meeting room. Nah, ini yang saya akan tampilkan berikutnya. Ruang grand meeting room. Ini dia. Saya coba menampilkan pola batik dari Cirebon, itu ditampilkan Megabendung sebagai pola di plafon. Sebagai pola di plafon itu menggunakan hardwood dengan program dengan proses CNC. CNC itu pakai laser, pakai air ya, air bertekanan tinggi. Kalau ini CNC pakai laser.
dilobangin sehingga cahaya bisa masuk melalui lubang-lubang. Nah, ini kesannya menjadi sangat mewah dan sangat bagus. Kemudian ini adalah tampilan dari sudut lain. Nah, sebelah kiri adalah 3D perspektif. Ini perencanaan, gambar perencanaan sebelum jadi, sebelah kiri. Sebelah kanan adalah foto setelah jadi. Ya, mirip-mirip ya, Pak. Semua sesuai dengan gambar perencanaan. Apa yang kita tampilkan, apa yang kita presentasikan. Kemudian setelah implementasi, jadinya kurang lebih sama, hampir 99% sekian sama. Karena tentunya ada perubahan sedikit, 0, sekian persen di lapangan. Kemudian pola batik bisa kita tampilkan sebagai pola untuk akustik. Jadi kita ambil polanya. Nah, ini adalah ruang auditorium di Bank Mandiri, function room dan auditoriumnya. Kita coba menampilkan di salah dua dinding berhadapan. Kita pilih 8 motif dari seluruh Indonesia, mewakili Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, kita coba buatkan di situ dengan diambil motifnya saja. Jadi motifnya kita buat di solid surface. Solid surface itu semacam akrilik campuran, kemudian ditembak dengan CNC dengan air berketatan tinggi dan menimbulkan itu timbul jadi 3 dimensi. Nah, itulah yang fungsinya sebagai akustik, sebagai peredam suara dan sebagai reflektor suara. Karena di dalam auditorium sangat diperlukan sekali. Nah, kita pilih ada 8 motif batik dari 8 daerah di Indonesia, dari Aceh, batik Medan, batik Cirebon, batik Solo, batik Papua, batik Makassar, batik Toraja, batik Yogyakarta. Jadi mohon maaf, misalnya kok nggak ada batik saya nih di daerah Nusa Tenggara atau ada. Ini kita sebagai perwakilan saya ambil dari Sabang sampai Merauke karena begitu banyaknya jenis-jenis batik di Indonesia, ratusan mungkin ribuan. Jadi ini adalah saya pilih dan pilah saja. Nah, ini akustik. Jadi motif batik saya ambil karena bentuknya 3 dimensi sebagai akustikal gitu, berfungsi pada pengolahan ruang function room, memilih treatment dinding menggunakan material solid surface yang tadi saya sampaikan. Ini penjelasannya. Saya harus hati-hati dalam memilih motif-motif batik itu karena rupanya di balik itu ada falsafah-falsafah yang harus kita patuhi. Misalnya mungkin saya bukan ahli batik, tapi saya mencoba belajar mengenai itu, bahwa ternyata ada batik yang hanya dipakai saat kematian misalnya. Nah, itu jangan salah sampai saya pilih. Jadi misalnya kita ambil saja yang filosofinya yang bagus, bukan yang mendukung untuk konsep ini. Nah, contoh batik Kawung itu Yogyakarta itu baru digunakan di halaman kerajaan. Nah, jadi harus dapat berperan sebagai pengendali perbuatan baik. Kemudian ada Solo, itu Keraton Mataram. Itu dalam menentukan derajat kebangsawanan seseorang, bahkan pada zaman dulu motif parang dikenakan oleh para raja dan keturunan. Kemudian filosofi lainnya di Medan, penyatuan diri dengan alam merupakan lingkaran kehidupan, ketentraman, harmonisasi. Kemudian Aceh, kepribadian yang agung, kemurahan hati, dan mudah-mudahan dengan menempelkan batik-batik dengan filosofi yang sangat agung itu bisa menambah nilai dalam ruang interior. Jadi kita harus hati-hati, kita harus latar belakangnya seperti apa batik itu apabila kita gunakan dalam ruang interior. Ini adalah peninjauan ke workshop, panel akustik, solid surface, ini perlu sekali dalam rangka, nah ini ada 3 dimensi ya, jadi ada lekukan, kedalaman, nah ini berfungsi untuk menyebar suara.
Ini besarannya cukup besar, tingginya kurang lebih 2,5 meter, 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter, jadi besar sekali. Ini saya berdiri aja masih ada space ke atas besar gitu. Kemudian, nah ini setelah jadi, ini bagian atas adalah masih sebelum renovasi, sebelah 3D perspektif itu adalah usulan desainnya, dan jadinya adalah foto sebelah kanan. Ini sudah terpajang, ada 4 di satu sisi, kemudian di seberangnya ada juga di sebelah bawah ini. Jadi ada 8 semuanya. Jadi orang ketika melihat dari jauh itu tahu itu batik, tapi setelah mendekati ternyata motifnya beda-beda. Itu ada 8 motif dari Indonesia semua. Kemudian ini batik kita ambil kawung sebagai material solid surface, sebagai panel pembatas. Ini tingginya kurang lebih 4 meter. Nah, pojok ini menjadi pojok tempat berfoto di para direksi mandiri untuk dipajang di ruang-ruangan beliau. Ini memungkinkan sekali karena di belakangnya ada tangga, jadi bisa berfoto di depan. Kemudian di atas tangga ada panel, kemudian ada sebagian lagi terlihat motif-motif batiknya. Nah, ini suasana dalamnya. Nah, kemudian ini di ruang meeting. Kita menggunakan motif kawung juga untuk pembatas ruang. Nah, ini kerjasama dengan para seniman dan para craftsmanship dari Kriya Nusantara. Ini materialnya Kuningan Etsa ini luar biasa bagus sekali secara detail. Nah, sehingga pembatas itu tidak hanya lihat sebagai dinding, tapi kita melihat itu sebagai batik. Nah, kalau ditutup sebelah kanan seperti ini, kalau dibuka dimasukkan ke dalam dinding, kemudian ini menjadi satukan mejanya jadi besar ruangannya. Mohon izin Pak Refra, ya. Alokasi waktunya kita batasi ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, ini pola batik sebagai pajangan, jadi elemen estetis. Nah, ini ada kerjasama juga saya dengan para pengrajin, namanya Lapas. Ini luar biasa, mempunyai nilai jualnya sangat tinggi. Satu panel ini ada 8 digit rupiah, gitu. 8 digit angka dalam rupiah. Kita waktu itu perlu ada 5 panel gitu. Jadi nilai jualnya sangat tinggi motif-motif batik ini. Kemudian sebagai ini stiker sunblast penutup kaca, nah, kita menggunakan juga motif batik. Ini tadi sampaikan sebagai pola batik sebagai armatur penutup lampu. Nah, kita buat ini di selasar ada 52 armatur lampu dijajarkan, jadi luar biasa cantiknya ini, bagus sekali ketika terang dan ketika siang bisa dilihat, malam bisa efek kawungnya gitu. Ini foto-fotonya. Kemudian ini pembatas, ini dari plat di sebelah sana ada tetangga, jadi sebagai fasad itu sebagai muka bangunan. Kemudian, nah ini sama, kemudian ini sebagai nama. Jadi ruang, batik bisa dipergunakan sebagai nama ruang. Ada Salakan Nagara Room, Mega Menung Room, Asmat Room, Kawung Room. Dan itu pun saya tidak harus hati-hati untuk memilih nama-nama itu. Salakan Nagara di Function Room sebagai kota Perak, itu dari Banten. Kemudian ada Dining Room, Balanga Room, itu guci penghargaan kepada Tuhan, gitu di asalnya Dayak Kalimantan. Asmat itu kedamaian di Galeri Room. Kemudian ada ruang bunga jempa, itu bunga cempaka, artinya di meeting room. Kemudian kita nama Kawung Room 1 dan sampai 4, itu artinya kerja keras, rezeki terdampak motif kawung di sliding wall, itu asal Yogyakarta. Kemudian ada Sasambo dari Nusa Tenggara Barat, melambangkan kesatuan. Mega Mendung Harmonis dari Cirebon untuk main meeting. Ini tampaknya untuk lantai, motif batik. Ini ruang-ruang yang ada, ini bar and lounge. Yang foto kanan itu sudah jadi, kiri masih ini. Nah, kemudian ini ada penampakan semua ruang. Ini ada menarik, ada kenapa saya lingkarin kuning ini.
tempo hari kita mencari ini motif apa sebetulnya, kain apa, kita tidak ketemu, tapi dilalah gitu Pak bahasa Jawanya. 10 menit sebelum webinar dimulai, tadi jam 9:10 saya menerima WA dari salah satu grup, WA grup, ada yang mengirim ini Pak, the New Amsterdam subway station tiled with a traditional Indonesia palapai, ship cloth South Sumatra. Ternyata itu dari Sumatera Selatan Pak. Ini baru saya terima 10 menit dari acara webinar ini. Ya ini terjawablah sudah. Jadi itu dulu adalah kain, ini motif kain kapal dari Sumatera Selatan gitu. Jadi luar biasa, ada di subway station di Amsterdam gitu. Dan ini yang existing nggak saya bongkar karena existing gitu. Kita malah buatkan frame yang bagus. Gitu. Jadi terima kasih entah siapa nih salah satu teman yang kebetulan dia nggak tahu saya akan presentasi ini gitu. Jadi sudah ada yang ngatur dari atas mungkin ya. Kemudian, nah ini adalah dari project lain lagi, kita buat di pintu. Nah, ukir Jepara, kita buat diukir, jadi kelihatan sekali ketidakrapiannya, justru itulah kan lebih bernilai batik tulis ketimbang batik cap. Makanya ini diukir tidak dengan mesin, tapi dengan manual. Ini tingginya 3 meter, 3,5 meter, lebarnya 220. Kita ada 5 set pintu besar ini dan luar biasa berat dan bagus. Nah, batik tidak sebagai, bagi saya di interior itu batik tidak sebagai pajangan semata, tetapi diangkat menjadi sesuatu yang mempunyai makna sehingga kehadirannya dapat dirasakan sebagai bagian dari ruang. Jadi enggak cuman sekedar batik ditempelkan di dinding, tapi saya mengangkat itu lebih berfungsi lagi sehingga kehadirannya bisa mempunyai bagian dari ruang. Ini saya berfoto di atas Bank Mandiri lantai 2, kebetulan dari pulang ada acara resmi, langsung ke proyek juga nggak apa-apa pakai batik tulis gitu. Dia pakai helm proyek, pakai batik tulis, saya kira nyaman-nyaman saja. Ini ada next project, jadi mudah-mudahan ini tertunda setahun gara-gara pandemi, mudah-mudahan nih tahun depan ini proyek ini dilanjutkan, karena seharusnya akhir ini selesai. Ini adalah ruang untuk Bapak Presiden kita. Ini adalah, ini terakhir, slide terakhir, ini perjalanan sebagian proyek saya semenjak tahun 95 sampai sekarang tahun 2000. Ini ada 95 yang saya frame warna merah gitu. Ini ada ruang kerja DSTP pesawat 2130 Pak Habibie, kemudian di Mapindo, Apindo di Manggalawana Bakti, kemudian di bagian bawah ini ruang meeting di Mapindo. Nah, saya kira itu adalah perjalanan karir saya, kemudian presentasi saya mengenai batik yang saya implementasikan ke dalam interior. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refra, luar biasa Pak, paparannya Pak, menarik. Jadi batik itu bukan hanya pajangan ya Pak ya. Batik bisa bisa bermanfaat untuk membuat suatu ruangan menjadi interiornya menjadi terkesan mewah dan akan takjub jika dilihat oleh orang. Baik.